terkasih dalam Yesus Kristus, yang terkasih dalam doa, semoga Anda sehat dan melihat video saya ini dengan keadaan sehat dan panjang umurnya dan murah rezeki. Baik, saya akan memberitakan isi Alkitab, yaitu tertulis dari Amsal 17 ayat 20. Sekali lagi saya bacakan, Amsal 17 ayat 20. Baik, saudara-saudara yang terkasih, saya akan membacakannya. Nanti akan tertulis di samping saya. Anda bisa mengikuti ceritanya dan bisa membacanya di dalam hati. Baik, ini adalah kehidupan kita sehari-hari maupun keluarga maupun di lingkungan, baik di dalam pekerjaan kita. Yaitu saya bacakan ayat 20. Seorang penipu tidak akan bahagia. Orang dengan lidah bercabang akan mendapat celaka. Maksudnya, saudara-saudara yang terkasih, yang seiman dan beragama, janganlah suka menjadi orang penipu. Itu kenyataan bagi kehidupan dan sekitar lingkungan kita, baik dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, baik di suatu pekerjaan dan juga tempat kuliah umum. Yang jangan suka. Itu penipu itu dianggap kecil bagi kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena orang yang suka menipu itu tidak akan bahagia. Hatinya pun terkucil, banyak yang mau dibahas, pikirannya pun gak bisa longgar, pasti menyempit sebab dia menipu. Kenapa? Supaya cerita ini dipercaya orang. Pengalaman saudara-saudara yang saya pernah dengar, yaitu dia bisa berkata berjalan-jalan ke Papua, padahal sampai dia bercerita di tempat keluarga atau saudara di rumah, saya sehabis pulang di Papua. Nah, kenyataannya biasanya orang pulang dari bandara atau cek pasti ada kertas klip bahwasannya dia sudah melalui tiket dari koper, itu kan ada itu tanda di pemiliknya. Saya lihat tidak ada dari kopernya. Dia menipu sampai dia enak kali Papua, enak kali, padahal dia menipu. Saya tanya, kamu bohong, kau tidak dari Papua. Kalau kamu dari Papua, buktikan mana tiketnya. Nggak ada, nggak berani dia, pokoknya nggak berani, malu ngasih tahunya, nggak bisa nungkapkan. Baik, sampai di situ ceritanya teman-teman. Janganlah suka menipu, atau menjadi seorang penipu tidak akan bahagia. Dan orang dengan lidah bercabang akan mendapat celaka. Maka seorang penipu itu adalah lidah yang bercabang, kayak ular, akan mendapatkan celaka. Contohnya, dia akan bisa kehilangan atau mendapat masalah yang lainnya. Maka janganlah seorang menjadi penipu. Jelas, karena firman Tuhan jelas menyatakan bahwa kebohongan atau tipu menipu itu adalah dosa. Ya teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, masalahnya kita sering menglegalisir atau membenarkan kebohongan itu dengan berbagai dalil atau alasan. Dalil itu alasan. Maka bohong sedikit tidak apa-apa, bohong demi kebaikan itu boleh. Sekali-sekali menipu itu wajar dengan sebagainya. Jika kita penipu itulah sama dengan kebohongan, apapun bentuknya tetaplah sebuah kebohongan. Ya teman-teman, harusnya tidak bisa dibenarkan atas alasan seperti apapun, karena tidak dijabarkan dengan hal itu. Dengan Amsal Salomo mengatakan, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan.
dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Nah teman-teman, jangan suka menipu lagi ya teman-teman ya, itu bahaya. Jadi dilarang dengan cerita Alkitab dari firman tersebut tadi. Janganlah suka menipu karena menghancurkan atau membuat masalah bagi Anda dan orang lain. Terima kasih Tuhan, harapan hidupku. Anda dan saudara-saudara, untuk kita semoga sehat selalu. Terima kasih.